Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, dan jangan lupa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 28 Februari tahun 2022, hari biasa pekan ke-8. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, bagi orang yang benar-benar menaruh cinta kasih kepadamu dan kepada sesama, maka iman adalah keuntungan yang amat besar, harta benda yang tak ternilai. Kami mohon berilah kebebasan sejati yang tak terikat oleh kehormatan ataupun kekayaan. Curahkanlah kebijaksanaan-Mu yang luhur kepada kami, agar kami berani mengorbankan segalanya dan mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 27. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya, maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana memperoleh hidup kekal, yakni dengan melepaskan segala keterikatan terhadap hal-hal duniawi dalam hidup ini. Karena keterikatan yang kita buat dengan hal-hal duniawi itu akan berlalu. Namun ketika kita hanya dipenuhi dengan keinginan-keinginan untuk lekat, maka itu akan menghambat kita menuju kepada kehidupan kekal. Kehidupan kekal mengisyaratkan sebuah keikhlasan, dan keikhlasan itu tidak hanya soal bagaimana kita melepaskan yang kita inginkan, tetapi semuanya, termasuk bahwa hidup kita ini tidak dipengaruhi oleh hal-hal duniawi, tetapi tetap terarah kepada surga. Maka apapun yang kita miliki itu pun digunakan atau dipakai untuk mencari, menemukan, dan memilih yang sejati, yakni kerajaan surga. Jika akhirnya halal itu menghambat, maka dengan sendirinya kita bisa melepaskan, sebagaimana sabda Tuhan Yesus tadi. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menuju kepada kehidupan kekal dengan senantiasa selalu memiliki hati yang ikhlas untuk membantu sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.